Callum Wilson punya perjalanan karir yang naik turun. Dia kerap dipuja, namun tak jarang pula mendapat olokan. Ketika resmi menjadi pemain Newcastle United, namanya bahkan tak langsung nyetel dengan skema permainan. Dia melewati banyak sekali tantangan hingga sempat disebut sebagai pembelian gagal. Akan tetapi ia tidak menyerah. Callum Wilson terus berjuang hingga menikmati salah satu momen terbaiknya bersama The Magpies seperti sekarang ini. Berkat penampilannya yang tergolong produktif pada musim ini, di mana dia juga berhasil membawa Newcastle duduk di peta persaingan gelar Liga Premier Inggris, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tak ragu untuk memberinya kesempatan tampil di ajang sekelas Piala Dunia. Dia berhasil mengalahkan nama hebat lainnya, seperti Tammy Abraham, dengan sang pelatih lantas menjelaskan alasan mengapa Callum Wilson jadi pemain yang dipilih. Tammy memiliki performa mencetak gol yang buruk pada waktu yang salah. Sungguh, dan itu bukan perkara bahwa 3 atau 4 pekan lagi adalah awal pertandingan pertama. Kami sekarang tinggal 10 hari lagi, sehingga performa bisa lebih penting. Kami melihat performa klub mereka, tetapi kami tidak benar-benar tahu di mana level para pemain sampai kami melihat mereka secara langsung dan sampai kami melihat mereka berlatih di lapangan. Kata Southgate seperti dikutip dari Sky Sports, Kamis 20 November 2022. Perjalanan penuh tragedi. Callum Wilson bukanlah pemain yang tiba-tiba dipuji. Dia mengalami banyak tragedi hingga membuat banyak orang berpikir bahwa dia sulit mencapai level tertinggi. Seperti yang ditulis oleh Oki Ardiansyah di situs The Flanker, Gregor York, mantan guru sepak bola Wilson di Akademi Coventry City, mengisahkan bagaimana kemalangan dan kegagalan datang berulang kali, meski anak asuhnya belum menyentuh 17 tahun. Kisah Wilson berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi kemunduran yang berulang, kata Ryok kepada The Athletic. Wilson memang memulai karir di Coventry City. Dia sudah bergabung dengan akademi klub tersebut sebelum sempat dipanggil ke tim utama pada tahun 2009. Namun seperti yang kita tahu, perjalanannya tidaklah mudah. Di usia yang baru menginjak 15 tahun, Wilson sudah harus berjuang untuk sembuh dari cedera bahu dan pergelangan kaki. Hal tersebut membuatnya sulit untuk berkembang, apalagi mendapat perhatian pelatih. Menurut banyak orang yang melihatnya ketika itu, Wilson sulit mencetak gol. Bahkan pelatih sampai kesulitan untuk mencari posisi terbaik untuknya. Ketika sempat dipinjamkan ke tim divisi 5, Tim Worth, pun Wilson tak kunjung menemukan performa terbaiknya. Yang ada dia lagi-lagi terus berkutat dengan cedera. Dia mengalami patah kaki dan harus menepi dalam waktu yang relatif lama. Di tengah keraguan yang terus membumbung tinggi, Gregor York menolak untuk menelan mentah-mentah pendapat orang lain. Dia yang jadi pelatih Wilson percaya bahwa anak asuhnya itu punya kecepatan dan tubuh atletis untuk dimanfaatkan. Ryok bersedia menemani Wilson untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Hasilnya, Wilson membayar seluruh kepercayaan yang diberikan sang pelatih. Ketika pulang ke Coventry dan memainkan musim 2012-2013, Wilson membuat penampilan pertamanya di laga melawan Carlisle United sebagai pengganti Carl Barker. Meski sepanjang musim cuma memainkan 11 laga, Wilson yang berhasil mencetak 1 gol mampu menumbuhkan kepercayaan para penggemar. Apa yang diucapkan Gregor York mulai terbukti. Wilson menjadi pilihan utama Coventry City di lini depan pada musim berikutnya. Semua kepercayaan dan kesempatan yang ia dapatkan pun dibayar dengan penampilan apik, dengan menjadi sumber gol. Pada musim 2013-2014, Wilson berhasil mencetak 21 gol dan 3 assist dalam 37 penampilan liga. Lebih dari itu, dia juga berhasil membawa Coventry lolos ke divisi Championship. Menjadi salah satu striker tajam, Wilson lantas diboyong Bournemouth untuk gantikan Louis Graban yang hengkang ke Norwich City. Menariknya, ketika tiba di Bournemouth, Wilson tidak dikenal oleh calon rekan setimnya, yakni Mark Pugh. Pemain yang telah putuskan pensiun pada tahun 2021 lalu itu berkata bahwa dia tidak tahu banyak soal Callum Wilson. Namun setelah melihat seperti apa permainannya,
Mark Pugh tak ragu untuk memberikan pujian setinggi langit. Saya tidak tahu apa yang diharapkan darinya karena saya tidak banyak melihatnya. Lalu ia memperlihatkan kebolehannya merusak pertahanan lawan. Ia cepat, kuat, dan bertenaga, ucapnya. Ya, sama seperti musim terakhirnya di Coventry, Wilson kembali menjadi andalan di lini depan. Dia membuat serangan Bournemouth mengerikan, hingga koleksi 20 gol dari 45 pertandingan jadi buktinya. Lebih istimewanya lagi, Wilson berhasil membawa Bournemouth juara divisi Championship dan lolos ke kompetisi Liga Primer Inggris. Sayangnya, ketika membawa Bournemouth tampil di kompetisi tertinggi, perjalanan karir Wilson malah sering diterpa cedera. Dia kerap melewati musim dengan cedera, hingga membuat performanya bersama tim berjuluk The Cherries naik turun. Selama kurang lebih 6 musim memperkuat Bournemouth, Wilson mengalami 6 kali cedera dan melewatkan 68 pertandingan. Akan tetapi bukan Wilson namanya bila menyerah begitu saja. Dia selalu menolak untuk kasihan pada diri sendiri. Dia selalu termotivasi untuk jadi yang terbaik meski banyak tragedi yang mengiringi. Saya tidak pernah merasa kasihan kepada diri sendiri. 2 cedera ACL hanya sial. Dan cedera hamstring adalah konsekuensi dari kecepatan saya. Saat kamu lelah, kamu mungkin akan jatuh. Jadi ini semua hanya tentang bagaimana menjadi kuat, katanya. Lanjutkan perjuangan bersama Newcastle United. Setelah berkarir di Bournemouth, nama Callum Wilson lantas diminati oleh Newcastle United. Tepat pada musim 2020-2021, dia resmi berseragam The Magpies dan melakoni tahun pertama dengan cukup cemerlang. Callum Wilson mencetak 12 gol dari 26 pertandingan yang dijalani. Dengan catatan tersebut, dia terus dipercaya untuk tampil di lini depan Newcastle United pada musim berikutnya. Nahas, musim 2021-2022 tidak memberi kabar baik baginya. Sebab cedera lagi-lagi menjadi masalah yang terus menghantuinya. Dia hanya tampil dalam 18 laga dengan 11 diantaranya jadi pemain utama dan absen dalam 20 pertandingan karena cedera betis dan hamstring. Beruntung pada musim 2022-2023 ini, Callum Wilson kembali bangkit. Dia menjadi tumpuan di lini depan dengan koleksi 6 gol dalam 11 pertandingan sejauh ini. Bekerja dengan nama hebat lainnya macam Miguel Almiron, Bruno Guimaraes, sampai Joe Willock. Kemampuan Callum Wilson makin terlihat jelas. Kualitas Wilson tak hanya menyoal tentang jumlah gol yang dicetak saja. Dia juga punya kemampuan kontrol bola yang sangat baik, sehingga membuatnya jadi pemain yang sangat layak diwaspadai. Dia kerap menerima umpan jauh dengan satu sentuhan untuk kemudian langsung melakukan akselerasi mematikan ke jantung pertahanan lawan. Lalu, Wilson juga merupakan tipe pemain yang sering memudahkan rekan setimnya mencetak gol. Hal itu terlihat dari catatan 2 asisnya sejauh ini. Menurut SofaScore, dia juga rata-rata melepas 19 umpan per laga, dengan 6,6 diantaranya mengarah tepat sasaran. Sedikit bergeser dari peran ofensifnya, Wilson yang bergerak sangat dinamis turut terlibat dalam fase bertahan dan bergerak hingga tengah lapangan. Dia juga rajin memberi tekanan dan membuat proses build-up lawan kerap terganggu. Ketika bola sudah berhasil direbutnya, dia yang punya kemampuan dribble mumpuni akan segera berlari cepat ke arah gawang lawan. Dengan performa yang terbilang sedang bagus-bagusnya, Callum Wilson berpotensi membawa Newcastle United lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Selain itu, dia juga bisa menjadi ancaman serius bagi lawan timnas Inggris di gelaran Piala Dunia.